Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semua bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan kepada orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Apalagi sekarang sedang cuaca yang tidak menentu, kadang hujan terus menerus, kadang panas yang tidak menentu panasnya juga. Semoga orang-orang yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, perlu kita ketahui dan mungkin sudah banyak orang-orang yang tahu bahwa berlebih-lebihan itu di dalam agama Islam tidak baik. Apapun yang berlebih-lebihan yang kita lakukan itu tidak baik. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan perilaku yang berlebih-lebihan. Misal, dalam makan kita pun tidak boleh berlebih-lebihan. Misal kita itu makan, sekali makan itu 5 piring. Memang makan itu perlu, malah bisa jadi wajib jika makan itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kita makan karena supaya sholat itu jadi kuat, supaya sholat jadi fokus, itu boleh, malah jadi wajib hukumnya. Karena itu untuk membantu kita supaya ibadah kita jadi lebih fokus dalam sholatnya. Boleh makan itu. Tapi jika makannya berlebih-lebihan, misal makannya sekali makan 5 kali, 5 piring, nah itu nggak boleh, itu berlebih-lebihan. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun, walaupun dalam hal ibadah sekalipun. Misal kita terus-terusan beribadah kepada Allah, terus sholat sampai kita lupa makan, lupa mencari nafkah, lupa mencari ilmu, itu juga tidak baik, walaupun itu dalam ibadah. Terus menerus sholat, walaupun sholat itu wajib, baik itu sholat itu adalah perilaku baik, amal soleh, tetapi jika berlebihan itu pun tidak baik. Jika dilakukan terus menerus berlebih-lebihan tanpa berhenti, itu tidak baik. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani ya Adam khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
Jadi dalam ayat tersebut, dalam surat Al-A'raf ayat 31 tersebut sudah jelas bahwa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pakailah pakaianmu anak cucu Adam, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Misal ke masjid itu harus memakai pakaian yang memang bagus, harus bersih, pakaian yang bersih, yang bagus, yang suci. Tapi ketika kita memakai yang berlebih-lebihan, maka itu tidak baik. Makan minum pun tidak baik kalau berlebih-lebihan. Kita ta'dim kepada guru, baik guru ngaji ataupun guru sekolah, kita boleh ta'dim, malah itu harus. Tapi jika berlebih-lebihan itu pun tidak baik. Misal, seorang santri harus ta'dim kepada gurunya. Tapi jika ta'dimnya berlebih-lebihan sampai seperti menyembah, sampai seperti menganggap Tuhan kepada guru ngajinya, itu pun tidak boleh. Tidak baik. Apapun yang berlebih-lebihan tidak baik. Dan begitu pun kita sebagai guru ngaji atau guru sekolah, jika kita berlebih-lebihan memperlakukan murid sebagai murid kita terlalu mengekang kepada murid, terlalu memberi banyak pelajaran, terlalu menyuruh-nyuruh kepada murid, itu pun tidak baik, tidak boleh. Apapun yang berlebih-lebihan tidak baik. Baik kita sebagai guru ngaji, kita harus tahu aturannya, kita harus tahu bagaimana cara memperlakukan murid, kapan kita menyuruh murid, ada waktunya, kapan kita memberitahu murid dengan cara yang baik, kapan kita memberikan pelajaran yang baik, kita harus tahu kapan waktunya dan bagaimana porsi yang tepat memberikan pelajaran kepada santri kita. Dan kita pun sebagai santri harus tahu bagaimana cara ta'lim kepada guru, ta'lim yang baik sehingga tidak berlebih-lebihan, sehingga tidak menimbulkan fitnah atau pandangan buruk dari orang lain. Sahabatku semuanya, berhati-hatilah kita dalam tingkah laku kita, walaupun hal tersebut baik, apa yang kita lakukan baik, tapi ingat jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam melakukan hal apapun. Apalagi sekarang ada marak-maraknya berita-berita yang seakan-akan kurang enak didengar, apalagi tentang berita tentang santri, tentang berita-berita hoak dan lain sebagainya yang bisa mencemarkan nama baik santri dan pesantren. Nah, itulah yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita benahi. Sekarang itu bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi siapa yang mau memperbaiki diri kita, itu yang terpenting. Siapa yang memperbaiki diri masing-masing. Bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi harus mau mencari solusi dalam masalah tersebut. Kita cari solusinya. Misalkan solusinya tadi sudah saya terangkan, kita sebagai santri harus tahu takdim kepada guru yang benar, dan begitupun guru ngaji harus tahu kapan kita harus menyuruh santri, kapan kita boleh menyuruh santri, kapan kita memberi pelajaran kepada santri, dan bagaimana porsi memberikan pelajaran kepada santri yang benar, tidak berlebihan dan tidak kurang. Maka dari itu semoga kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-ngurangi. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.